Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan di hari Minggu ya, hari Minggu ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih atas dukungan seluruh teman-teman ya di ketiga channel kami dan lebih utama lagi di channel Extreme Movie. Alhamdulillah untuk channel Extreme Movie sudah mencapai 100.000 subscriber dan semua itu tidak lepas dari dukungan teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman di Lelaki Ekstrim mungkin yang belum mengunjungi channel Extreme Movie, silakan bisa dikunjungi di channel Extreme Movie. Dan Ilo bercerita ya, ada di dua channel itu adalah kisah yang langsung tamat ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena tanpa teman-teman, tanpa kehadiran teman-teman kami tidak akan mencapai titik itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam part ketiga ya, dari pesugihan Prias Pengantin Ngunduh Jiwo. Semakin seru saja. Pesugihan yang unik ini ya, unik dan sangat misterius nih. Motivasinya apa, terus korbannya sebenarnya siapa yang diincar, karena berbeda-beda. Pokoknya makin keren aja dan makin penasaran. Langsung aja kita masuk ke dalam part ketiga, Ngunduh Jiwo. Dan sebelum masuk ke dalam partnya, sekali lagi kami meminta untuk teman-teman mungkin yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol merah subscribe-nya dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Part 3, Ngunduh Jiwo, mode horor on. Teror di rumah calon pengantin. Ibu Sri masih terkapar dalam tempat tidurnya. Dia menyadari bahwa pernikahan yang nantinya akan dilakukan oleh anaknya dengan seorang pria yang bernama Bagus tidak akan berjalan dengan mulus. Orang tua Bagus hanya menginginkan Dini sebagai wadah dari demit manten yang setiap tahun atau tiap kali anaknya menikah, demit itu akan menjadikan istrinya sebagai wadah. Kendala terbesar yang nantinya akan dihadapkan oleh Ibu Sri adalah pembuktian terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh Bunda Melati kepada keluarganya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa semua teror yang terjadi kepadanya merupakan satu dari banyaknya serangkaian rencana yang sudah dipersiapkan oleh keluarga dari Bunda Melati. Kini, Ibu Sri pun hanya bisa memegangi lukanya sembari menatap langit-langit kamar. Ia juga tidak peduli jika nantinya akan ada teror semacamnya. Ia tampak lelah dan tidak bergairah lagi untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Hati kecilnya menangis. Ia merasa telah gagal untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya sendiri. Terlebih lagi, keluarganya adalah orang biasa, rakyat kecil yang sedang memberikan kebahagiaan kepada anak perempuannya. Dan saat dimana Ibu Sri sedang memikirkan sesuatu yang tidak-tidak, dia pun berencana untuk mencari cara agar bisa menghentikan semua ini dengan cepat. Sisir Melati, ucapnya sambil meneteskan air mata. Perlahan, ia membangkitkan tubuhnya yang masih terlentang di kasur. Ia berusaha menarik semua beban rasa sakitnya. Bagian kepala yang sudah terluka kini berganti kepada bagian leher yang memiliki luka sangat fatal. Aku harus membakar semuanya. Ibu Sri menengok ke arah jendela kamarnya. Masih ada waktu untuk bisa menghentikan semua ini. Dia hanya membakar semua melati dan sisir pemberian dari Prias Pengantin yang memberikan efek teror mematikan kepadanya. Matahari sudah sedikit meredup. Cahayanya benar-benar memberikan kehangatan, tapi tidak bagi hati dan pikirannya yang semakin panas seperti terbakar oleh amarah dendam yang menggebu-gebu. Sembari memegangi lehernya, Ibu Sri pun mengangkat satu persatu kakinya dan memindahkan ke bagian bawah kasur. Ia pun berencana untuk keluar dari kamarnya dan bertujuan untuk menuju ke kamar Dini. Saat Ibu Sri membuka pintu kamarnya, ia pun terkejut dengan kehadiran dua orang asing. Wanita yang sudah terduduk di ruang tamu. Dua orang wanita tersebut langsung menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada Ibu Sri. Siapa kalian? Saya Prias Pengantin yang ditugaskan.
Saya pria Saya Prias pengantin yang ditugaskan oleh Bunda Melati untuk membawa anak ibu ke tempat kami. Sudah 2 hari rasanya dia tidak pernah kembali. Kami ingin melihat wajah cantiknya dan menyesuaikan lagi dengan riasan yang kami sandingkan untuk pesta pernikahannya nanti. Tidak, tidak, saya tidak menyetujui pernikahan ini. 2 orang wanita tersebut adalah Bi Imah dan juga Cici. Keduanya berencana untuk mengambil Dini untuk kembali dirias nanti saat pesta pernikahan tiba. Cici dan Bi Imah hanya tersenyum. Dia mengetahui akan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Ibu Sri terhadap apa yang memang tidak diketahui oleh anaknya, yaitu Dini. Mereka pun terus beradu argumen. Ibu Sri tetap kekeh untuk tidak menikahkan anaknya dengan Bagus. Ia tahu betul bahwa orang tua Bagus hanya memperalat keluarganya dan berkeinginan untuk menjadikan Dini sebagai salah satu tumbal dari mereka. Perdebatan itu pun akhirnya memuncak. Ibu Sri pun meminta kepada Bi Imah dan juga Cici untuk segera pergi dari rumahnya. Ia bahkan tidak segan untuk mengusirnya dengan cara melempari keduanya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarannya seperti sapu dan yang lain-lain. Perlakuan dari Ibu Sri pun membuat Bi Imah naik pitam. Ia pun kemudian mengancam Ibu Sri untuk membuatnya menjadi menderita sampai ajal menjemputnya. Mendapatkan ancaman seperti itu, Ibu Sri pun justru melawan. Ia tidak takut jika dirinya menderita asalkan kebahagiaan akan dimiliki oleh anaknya, yaitu Dini. Bima dan Cici pun akhirnya mengalah. Mereka memilih untuk pergi dari rumah Ibu Sri dibanding harus membuat keributan yang tidak layak, yang mana akhirnya nanti akan menjadi tontonan warga sekitar. Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan rumah Bu Sri. Namun setelah mereka berdua keluar, keduanya pun kembali mendapatkan umpatan serta cacian dari mulut Ibu Sri yang kini sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Kalian semua pengabdi setan. Kalian semua sengaja menjadikan anakku sebagai korban pesugihan. Nyah dari sini bajingan. Perkataan itu membuat Bi Imah dan Cici tersenyum. Senyuman seperti menandakan akan adanya rencana selanjutnya untuk menyingkirkan wanita tua yang menjadi penghalang bagi keinginan tuannya. Jika memang sudah seperti itu, maka Ibu Sri pun akan berhadapan dengan maut seperti apa yang Bi Imah dan Cici pikirkan setelahnya. Bu Sri masih memegangi kepalanya. Ia masih merasakan sakit yang begitu kuat di bagian kepala. Rasa sakit yang bersamaan juga terjadi di bagian leher setelah dirinya tidak bisa mengontrol diri dan memaki-maki seorang prias pengantin suruhan Bunda Melati. Leher dari Ibu Sri kembali merasakan sakit. Ia pun hanya bisa bersandar di depan rumah sambil menunggu Dini dan juga suaminya. Dan tidak berselang lama, Pak Tejo dan Dini pun kembali ke rumah. Mereka berdua terkejut saat mendapati Ibu Sri yang sedang bersandar di pintu rumah dengan rambut yang sudah acak-acakan, ditambah dengan luka di bagian leher. Dini dan Pak Terjo pun khawatir dengan keadaan dari Ibu Sri yang terus-menerus mendapatkan hal-hal aneh jika ditinggal sendirian di dalam rumah. "Bu, Ibu kenapa?" tanya Pak Terjo. Ibu Sri pun hanya menangis. Ia memeluk suami dan juga anaknya yang menjadi tempat untuk berlabuhnya ketenangan di dekatnya. Air matanya benar-benar mengalir dengan deras. Perasaan kecewa dan sakitnya benar-benar tertampakkan saat itu juga. Pertanyaan besar pun menyelimuti Pak Terjo dan juga Dini. "Loh, leher ibu kenapa?" tanya Dini. Ibu Sri pun langsung menatap tajam ke arah anaknya. Ia kemudian memegangi kerah baju anaknya sambil berkata, "Demit manten itu ada di rumah kita. Mereka berniat menumbalkanmu dan menjadikanmu sebagai wadah." "Jelas Ibu Sri." "Wadah?" tanya Dini. Ibu Dini pun langsung melihat banyak sekali melati yang berserakan tidak jauh dari depan rumahnya. Ia kemudian mengambil melati-melati itu seperti orang kesetanan dan menunjukkannya kepada Dini. Ini adalah perkaranya.
Perias pengantin itu telah menjebak kita. Dia ingin membunuh ibu dengan ini, ucap Ibu Sri sembari menunjukkan bunga-bunga melati itu kepada Dini. Dini pun hanya terdiam. Ia kemudian mengambil bunga tersebut. Matanya seolah seperti terhipnotis untuk memakan bunga tersebut. Perlahan, Dini menelan ludahnya, seperti menelan dahaga lapar yang sudah ditunggu-tunggu olehnya. Ini makananku, Bu, ucap Dini. Dini pun membuka mulutnya lebar-lebar. Ia kemudian mengarahkan melati itu ke dalam mulutnya sebelum akhirnya Ibu Sri mengambil lebih dulu bunga melati yang ingin dimakan oleh anaknya. Jangan kau makan bunga ini. Ini semua harus dibakar. Sisir yang kau gunakan juga harus dibakar, jelas Ibu Sri. Dini yang mengetahui hal itu pun langsung marah. Ia kemudian berusaha untuk mengambil paksa bunga melati yang sudah berpegang tangan darinya. Sedangkan Ibu Sri pun ia menginjak bunga melati tersebut tepat di hadapan anaknya sendiri. Gara-gara ini leherku terluka. Gara-gara ini kehidupanku juga hancur. Pak Terjo dan Dini hanya terdiam sambil melihat tingkah Ibu Sri yang sangat emosi terhadap bunga melati yang tersebar di halaman rumahnya. Keduanya masih belum paham tentang apa yang terjadi kepada Ibu Sri. Namun, dari raut wajahnya yang penuh kekesalan, Pak Terjo dan Dini merasa jika ada yang tidak beres dengan Ibu Sri, sampai-sampai dirinya harus menginjak-injak bunga melati tersebut. Setelah puas menginjak-injak bunga melati, Ibu Sri pun kehilangan keseimbangannya. Tubuhnya tiba-tiba terjatuh, ya Ibu Sri kembali pingsan. Mukanya semakin pucat. Sepertinya Ibu Sri kelelahan. Mental dan fisiknya benar-benar diserang beberapa hari ini. Mungkin penyebab dari ini semua adalah ketakutan yang dirasakan oleh Bu Sri sendiri. Pak Terjo pun segera mengangkat tubuh Bu Sri ke dalam kamar. Dini masih berada di luaran rumah. Ia masih menatap bunga-bunga melati yang diinjak-injak oleh ibunya. Seakan kebiasaan yang sudah mendarah daging, Dini pun segera berlari ke tempat di mana bunga melati itu diinjak-injak. Ia pun kemudian mengambil satu persatu bunga melati itu lalu melahapnya seperti orang yang sedang kelaparan. Azan maghrib pun berkumandang. Orang-orang di desa Wongso segera masuk ke dalam rumah. Mereka tahu jika waktu maghrib adalah waktu yang sangat sakral melebihi waktu-waktu lainnya. Keadaan Ibu Sri kala itu sudah mulai sedikit membaik. Ia pun hanya perlu beristirahat penuh dan diberikan perawatan yang terbaik. Pak Terjo pun lalu mengundang salah seorang ustadz yang memang berasal dari sekitaran desa. Katanya, ustadz tersebut sering mengobati orang-orang yang memang mendapatkan gangguan yang sama seperti yang telah terjadi kepada Ibu Sri. Dan saat dimana sang ustadz ingin memasuki rumah, kala itu ia merasa jika ada gesekan energi dari dalam rumah tersebut. Menurut sang ustadz, Ibu Sri mengalami gangguan gaib yang mungkin saja disebabkan oleh sesuatu yang berada di sekitaran rumahnya. Sudah berapa lama teror ini terjadi? Tanya ustadz itu kepada Pak Terjo. Kira-kira sudah hampir 2 hari ini Pak Ustadz. Apakah sebelumnya pernah ada orang asing yang pernah masuk rumah ini selama 2 hari kemarin? Di sini Pak Terjo terdiam. Ia bahkan tidak mengetahui akan hal tersebut. Begitu juga dengan Dini. Dia pun hanya menatap sang ustadz tersebut dengan tatapan yang tajam sambil terus memakan bunga melati yang sudah ia letakkan dalam mangkuk kecilnya. Keanehan yang terjadi pada Dini pun menarik perhatian ustadz tersebut. Ia pun kemudian mendekati Dini yang sedang memakan melati dengan tatapan yang berubah drastis menjadi tatapan yang sangat kosong. Sudah berapa lama anakmu memakan melati ini, Pak? Tanya ustadz itu kepada Pak Terjo. Kurang lebih sudah 2 hari, Pak Ustadz. Siapa yang menyuruh dia memakan bunga melati ini? Pak Ustadz, itu atas perintah dari calon mertuanya. Katanya melati ini diberi oleh perias pengantin yang nantinya akan merias Dini di hari pernikahannya. Oh, calon pengantin ya? Saat dimana ustadz tersebut sedang menatap Dini, tiba-tiba wajah Dini pun mendadak berubah menjadi sosok wanita pengantin. Astagfirullah. Kenapa Ustadz? Aku sudah tahu sumber masalah ini. Ustadz tersebut meminta segelas air kepada Pak Terjo. Dia ingin mengeluarkan sesuatu yang memang sudah mengendap di dalam tubuh Dini dan menjadi penyebab dari gangguan aneh yang terus-menerus meneror Ibu Sri. Setelah Pak Terjo mengambilkan segelas air, ia pun langsung menyerahkannya kepada ustadz tersebut. Dia ini bukan orang yang pertama, Pak Terjo. Loh, maksud Pak Ustadz?
Nanti Bapak akan tahu setelah saya mencipratkan air ini ke wajahnya. Tapi sebelum itu, tolong tutup kamar istri Bapak." Pak Terjo pun langsung menutup pintu kamar istrinya sesuai dengan arahan Ustadz tersebut. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Ustadz tersebut sampai-sampai harus meminta kepadanya untuk menutup pintu kamar istrinya. Mulut Ustadz tersebut membaca sesuatu seperti doa-doa khusus yang berguna untuk meruqyah seseorang yang memang sedang berada dalam gangguan. Tak berselang lama, Ustadz itu pun mulai mencipratkan air ke wajah Dini dan hal yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba saja lampu rumah menjadi mati, angin bertiup dengan kencang hingga membuat jendela rumah menjadi terbuka. Terdengarnya suara-suara aneh dari luaran. Dini yang awalnya menatap Ustadz tersebut, kini dirinya mengganti posisi wajahnya menjadi menunduk ke arah bawah. Sang Ustadz pun seperti mengetahui sosok yang sedang merasuki tubuh Dini. Dia yakin sosok yang sama pernah ia temui, namun dengan wadah atau orang yang berbeda. "Assalamualaikum." Ustadz itu memulai pembicaraan dengan menyapa sosok yang merasuki Dini. Namun sosok yang merasuki Dini menjawab dengan tawaan ringan layaknya orang yang sedang meremehkan sesuatu yang ada di hadapannya. "Kita bertemu lagi, Rahayu." "Apa keinginanmu, Ustadz?" "Aku hanya ingin kamu keluar dari tubuh ini dan kembalilah ke tuanmu." "Dirimu tahu bulan pengantin, bulan yang menjadi bulan terikatnya semua pengantin di desa ini." Pak Terjo tidak menyangka jika anaknya benar-benar dirasuki oleh sesuatu. Dan jika memang ini benar adanya, maka apa yang terjadi kepada istrinya adalah karena ulah sosok yang merasuki tubuh Dini. "Jadi, apa keinginanmu?" tanya sang Ustadz. Tangan-tangan Dini mulai mengeluarkan urat-uratnya. Dia seolah benci dengan Ustadz yang sedang ada di hadapannya. Dia pun langsung mengarahkan tangannya ke wajah Ustadz tersebut dengan mencengkramnya dengan kuat. "Jangan ikut-ikutan dengan urusanku." Sang Ustadz pun berusaha melepaskan tangan yang mencengkram wajahnya dengan kuat. Pak Terjo ingin membantu Ustadz tersebut, namun anehnya dia langsung terpental seolah ada sesuatu yang melarangnya untuk mendekat. "Jangan ganggu ritualku." Sosok yang memasuki tubuh Dini pun kembali memberikan ancaman. Kali ini ia mengancam kepada Ustadz tersebut untuk tidak mengganggunya tepat di malam ritual tiba. Namun lagi dan lagi sang Ustadz hanya membaca zikir sembari menahan tangan dari Dini yang dengan kuatnya mencengkram wajah sang Ustadz. "Jangan ambil tumbalku." Saat kalimat tumbal itu diucapkan, Pak Terjo pun langsung terkejut. Ia baru mengetahui jika anaknya sudah ditandai dengan cara dijadikan tumbal oleh seseorang lewat dengan sosok yang merasuki tubuh Dini. Pak Terjo pun hanya bisa mengulurkan tangannya sembari meminta kepada Ustadz tersebut untuk menyadarkan Dini dengan cepat. Namun usahanya sia-sia. Saat dimana Ustadz tersebut ingin melepaskan sosok yang merasuki tubuh Dini, tiba-tiba ada bayangan hitam yang keluar dari tubuh Dini dan masuk ke dalam kamar Ibu Sri dengan cepat. Saat Ustadz tersebut ingin mengejarnya, pintu kamar mendadak tertutup dengan sendirinya. Lampu rumah pun kembali menyala, keadaan menjadi normal. Hanya saja ada yang tidak beres dengan Ibu Sri yang tiba-tiba langsung sadar saat pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Mula-mula mereka berdua segera mengangkat tubuh Dini ke kamar. Lalu mereka pun kembali lagi untuk menyelamatkan Ibu Sri yang sedang terperangkap di dalam kamar. Entah apa yang terjadi di dalam. Mereka pun mendengar seperti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Ibu Sri. Dan benar saja, tidak berselang lama kemudian terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam kamar tersebut. Ustadz itu meminta tolong kepada Pak Terjo untuk membantunya mendobrak pintu. Dan saat pintu didobrak, mereka berdua melihat sesuatu yang kurang mengenakan untuk dipandang. Ya, Ibu Sri kala itu sedang membuka seluruh pakaiannya dan menggaruk-garuk sekujur tubuhnya dengan kuku-kuku tangannya hingga menyebabkan tubuhnya menjadi terluka. Astagfirullah,
Ibu, sang ustadz menjadi serba salah. Di lain sisi, dirinya ingin menyelamatkan Bu Sri. Namun di sisi lain, aurat Ibu Sri terbuka dengan jelas. Untuk menyelesaikannya, Pak Terjo pun segera memakaikan lagi seluruh pakaian yang sudah dilepas oleh Ibu Sri untuk nantinya dapat mudah si ustadz tersebut untuk mengeluarkan sosok yang sedang berpindah wadah ke dalam tubuh Ibu Sri. Malam itu, sang ustadz pun segera menenangkan keadaan. Dirinya seperti terbawa ke masa lalu saat berusaha menyelamatkan seseorang yang kasusnya sama seperti apa yang terjadi kepada Dini dan juga Ibu Sri. Setelah selesai, sang ustadz pun pamit untuk pulang. Ia pun meminta kepada Pak Terjo untuk mengelilingi rumahnya di setiap pagi, siang, dan menjelang maghrib. Dan jika ada bunga melati yang berserakan, segera ambil dan bakar. Waktu pun kembali berputar dengan cepat. Mentari bersinar dengan terangnya di desa Tejo Kromo. Suara ayam yang berkokok terus-menerus bersahutan. Kini Pak Sumardi dan Ibu Sumi kembali memiliki tugas terhadap pemecahan konflik lama yang telah terjadi di dua desa yang berbeda, yaitu desa Tejo Kromo dan juga desa Wongso. Mereka berdua pun kembali berangkat ke desa Wongso untuk menemui Mbah Sur. Tujuannya adalah untuk menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh keluarga dari Bagus sendiri. Dan tidak seperti hari-hari biasanya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi justru terus mengunjungi desa Wongso untuk membongkar lebih dalam terkait dengan sesuatu yang sudah lama belum juga terpecahkan. Dan perjalanan kali ini cukup memakan waktu yang lama. Selain dengan kendaraan yang seadanya, mereka berdua juga sudah berumur. Kini keduanya pun sama-sama berjuang untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan misteri yang sudah lama terpendam di desanya. Setibanya di desa Wongso, Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun langsung bertolak ke rumah Mbah Sur. Keduanya memang sudah berjanjian terlebih dahulu untuk kembali mengobrol lebih panjang akan cerita yang belum pernah diketahui sebelumnya. Dan saat dimana ketika mereka sudah tiba di depan rumah Mbah Sur, kala itu Mbah Sur sudah berdiri di depan rumah sambil mengulurkan tangannya. "Ayo, cepat masuk. Kalian harus tahu ini." Pak Sumardi dan Ibu Sumi pun segera masuk ke dalam rumah Mbah Sur. Sepertinya Mbah Sur memiliki cerita yang menarik sampai-sampai dirinya begitu antusias untuk membagikan ceritanya kepada Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Semalam ada salah seorang warga yang mengalami kerasukan. Namun sosok yang merasukinya selalu berpindah-pindah wadah. Berpindah wadah maksudnya bagaimana ya, Mbak? Namanya Ibu Sri dan Dini. Aku sendiri baru tahu jika Dini adalah wanita yang nantinya akan dijodohkan oleh Bagus. Ibu Sumi dan Pak Sumardi di sini masih belum paham atas cerita Mbah Sur yang sedikit kurang jelas terhadap alur cerita yang ia ceritakan. Begini. Beberapa hari ke depan, bulan pernikahan akan tiba. Nah, tepat di bulan itu, Bagus akan menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Wongso yang bernama Dini. Namun selama beberapa hari ini orang tuanya selalu saja mendapati teror yang mengerikan. Dan ini adalah salah satunya, ucap Mbah Sur sembari menunjukkan luka di leher. Luka di leher? Benar. Leher Ibu Sri terluka karena dia menggorok lehernya sendiri dengan pisau dapur. Untungnya dia masih bisa diselamatkan. Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi sempat menaikkan alis matanya sebagai tanda ngilu kala mendengar cerita seram itu. Mereka berdua tidak bisa membayangkan jika leher sendiri digorok dengan menggunakan pisau dapur. Belum cukup sampai di situ. Malam tadi, Ibu Sri kerasukan sesuatu yang berasal dari tubuh Dini. Dan ternyata sosok itu berpindah wadah dari Dini ke tubuh Ibu Sri, tambah lagi Mbak Sur. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Tanya Pak Sumardi. Ibu Sri itu menggaruk-garuk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya sampai terluka. Mula-mula ia membuka semua pakaiannya sampai tidak ada selembar kain pun yang menempel di tubuhnya. Dan lalu dia menggaruk-garuk tubuh bagian vital hingga tergores oleh kuku-kukunya.
Tidak disangka, ternyata memang benar adanya. Ibu Sumi sudah memprediksikan sedari awal jika Bagus akan mencari wanita di desa Wongso. Dan benar apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhum Wati. Keluarga Bagus mungkin saja dalang dari semua perbuatan kejam ini. Mereka jelas-jelas telah melakukan dosa besar terhadap orang-orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadi yang ia jalankan bersama dengan orang-orangnya. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Ibu Sumi kepada Mbah Sur. Biasanya, perias pengantin itu akan mendatangi rumah dari calon pengantin Bagus. Aku mengenali sekali rupanya. Mbah Sur berniat untuk membantu Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi untuk mengetahui perias pengantin dari setiap calon pengantin yang akan dinikahkan oleh Bagus. Karena itulah, kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat langka. Di sisi lain, kesempatan ini pun hanya sekali datangnya. Kesabaran yang dilakukan oleh Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar membuahkan hasil. Sebentar lagi, keduanya akan mengetahui terkait dengan misteri kematian para pengantin yang meninggal setiap bulan pengantin tiba. Sementara itu, di desa Tojokromo, Bima kembali menghadap Bunda Melati. Dia sepertinya ingin memberitahu akan sebuah hal terkait dengan pekerjaannya saat ini. Bunda, akan ada banyak gangguan dalam acara bulan pernikahan tiba nanti. Aku tahu. Mungkinkah ritualnya bisa dipercepat? Sabar saja sejenak. Kita ikuti semua keinginannya. Yang terpenting, kita harus tahu siapa yang benar-benar berkontribusi untuk menggagalkan rencana kita. Ya, bulan pernikahan akan tiba. 4 hari dari sekarang, orang-orang berbondong untuk menikah. Akan tetapi, Bunda Melati dan juga Bi Ima telah menyusun rencana untuk melancarkan aksinya. Namun, dapatkah Pak Sumardi dan Ibu Sumi membongkar misteri ngunduh jiwo ini? Perintah dari Bunda Melati bersifat mutlak. Jika ia menginginkan penundaan terhadap ritual yang nantinya akan dilakukan, maka segala apapun yang diperintahkan harus dijalankan sesuai dengan keinginan dari Bunda Melati. Setelah diketahui terkait dengan para pengganggu yang mencoba berkeinginan untuk membongkar rahasia yang sudah lama tertutupi, Bunda Melati pun berkeinginan untuk menumpaskan satu persatu orang yang memang secara berkelanjutan ingin menceburkan diri dalam permasalahan. Tidak heran, dengan umpan yang dilakukan oleh Bunda Melati terhadap dengan gangguan yang diarahkan kepada Ibu Sri telah memberikan kegaduhan dalam ruang lingkup orang-orang yang telah menunggu momen itu. Mereka dengan belak-belakan telah bersedia untuk berhadapan dengan maut jika turut campur dengan satu dari banyaknya peristiwa naas yang nantinya akan diciptakan oleh Bunda Melati. Jangan beritahu ini kepada Bagus. Jika kita berhasil menumpaskan Sri, maka orang-orang yang nantinya turut campur dalam masalah ini akan terungkap dengan sendirinya. Itulah rencana awal dari Bunda Melati. Dia sengaja membuat kegaduhan secara bertahap untuk melihat siapa-siapa saja yang nantinya akan turut campur. Baik Bunda, tapi izinkan saya bersama dengan Cici yang mengurusnya. Jika ritual tidak akan dijalankan cepat, kami berdua yang akan menumpaskan Sri dalam waktu 1 hari. Baik, aku turuti keinginanmu. Bima pun pamit undur diri. Ia kemudian melewati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang pria tua yang seolah sudah berada di ambang kematian. Malang sekali nasibmu, Pak. Bima menatap dengan penuh kasihan terhadap seorang pria tua yang dulunya adalah bos kayu terkenal di desa Tejokromo. Kini dirinya pun tidak bisa melakukan apapun semenjak Bunda Melati mengambil jiwanya untuk kepentingan pribadi. Setelah urusannya dengan Bunda Melati telah usai, Bi Ima pun kembali pergi meninggalkan desa Tejokromo. Bersama dengan Cici, keduanya pun sudah terbiasa bersama-sama kemanapun akan pergi. Baik itu melakukan pekerjaan sebagai perias pengantin, mengunjungi Bunda Melati, atau memang ada tugas-tugas tertentu yang masih berkaitan dengan pekerjaannya saat ini. Akan tetapi, mereka berdua tidak pernah dikenal atau diketahui oleh siapapun warga di desa Tejokromo. Bahkan, para warga menganggap mereka berdua adalah sebagai orang yang memang bekerja di rumah Bunda Melati.
Sehingga para warga pun tidak pernah sekalipun menaruh kecurigaan terhadap Bima dan juga Cici. Sebenarnya, hal yang menutupi itu semua adalah karena upaya dari Bunda Melati sendiri. Bunda Melati tidak akan pernah memperkenalkan mereka berdua kepada para warga. Hanya saja ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang terhadap orang yang di balik layar terkait perias pengantin pribadi itu sendiri. Biasanya, saat pernikahan tiba, keduanya akan mengganti pekerjaannya atas suruhan dari Bunda Melati. Teruntuk sebelum pesta pernikahan dimulai, biasanya Bunda Melati akan menyuruh Bima menjadi perias pengantin. Cara ini dilakukan oleh Bunda Melati untuk mengikat calon pengantin dengan apa yang memang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu menjadikan pengantin itu sebagai wadah dari demit manten. Sedangkan yang jarang orang ketahui adalah terkait dengan peran Cici yang terlihat sangat pasif ketika pernikahan itu dimulai. Pekerjaan Cici adalah melakukan hal penting dari proses yang nantinya akan dilakukan, yaitu merias pengantin tepat di hari pernikahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pekerjaan masing-masing di waktu yang berbeda. Bima melakukan keterikatan antara demit manten dan calon pengantin sebelum pernikahan tiba dengan tujuan menjadikan calon pengantin itu sebagai wadah dari demit manten. Sedangkan Cici, dia adalah bagian eksekusi terpenting dengan merias pengantin tepat di hari pernikahan. Dalam artian, ketika calon pengantin itu sudah dijadikan wadah oleh demit manten, maka tugas Cici adalah merias calon pengantin di hari pernikahan agar demit manten bisa mengambil alih wadah yang baru, yaitu calon pengantin itu sendiri. Pertukaran inilah yang disebut dengan ngunduh jiwa. Dan istilah ini dimaksud bertujuan untuk mengambil jiwa dari wadah yang akan dijadikan sebagai demit manten selanjutnya. Saat mereka berdua keluar dari rumah Bunda Melati, mereka pun melihat banyak sekali bunga-bunga melati yang bertaburan di sisi rumah. 4 hari dari sekarang, apakah semuanya akan sesuai dengan rencana di 1 tahun yang lalu? Tanya Cici kepada Bima. Bulan pengantin sebentar lagi tiba ya, Rahayu, sebentar lagi akan tergantikan. Mereka pun lalu meninggalkan rumah Bunda Melati dengan senang. Entah siapa yang memiliki ide segila ini, akan tetapi semua akan sirna ketika waktu yang telah ditentukan akan tiba. Di rumah Mbah Sur, mereka masih saling berbincang terkait dengan apa yang harus mereka lakukan sebelum nantinya korban berjatuhan. Jika dilihat dari beberapa kejadian yang telah terjadi, Mbah Sur sangat mengkhawatirkan keadaan Ibu Sri. Pasalnya, apa yang terjadi kepada Ibu Sri lebih ganas dan lebih memberikan dampak kematian yang lebih besar dibanding dengan apa yang terjadi kepadanya saat berusaha untuk menghalangi pernikahan dari Rahayu. Sudah hari ketiga, tapi dampak mengerikan seperti ini. Apakah wanita iblis itu sengaja untuk membuat kegaduhan? Tanya Mbah Sur. Ibu Sumi dan Pak Sumari juga sama-sama saling menelaah lebih dalam akan berbagai kejadian yang sudah diceritakan oleh Mbah Sur terhadap teror yang menimpa Ibu Sri. Mbah Sur, berapa lama Mbah Sur mengalami teror sebelum Rahayu dinikahkan? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur di sini berpikir sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat kejadian 1 tahun yang lalu saat teror yang sama juga menimpa dirinya sebelum hari pernikahan tiba. Biasanya hari kedua semua sudah usai, karena aku yakin teror itu bertujuan untuk memberikan ketakutan saja, jawab Mbak Sur. Ibu Sumi merasa aneh dengan pernyataan Mbak Sur. Jika memang teror yang berjalan hanya sampai 2 hari saja, kemungkinan besar ada sesuatu yang sedang mereka incar dan sedang mereka inginkan sebelum hari pernikahan tiba. Terlepas dari teror yang sangat aneh yang dialami Ibu Sri, Mbak Sur pun juga memiliki pemikiran yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh Ibu Sumi terkait dengan kejanggalan dari rencana yang dijalankan oleh Bunda Melati. Mereka saling terdiam sejenak. Tidak disangka jam kala itu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mereka sepertinya sangat asyik untuk membicarakan kasus ini lebih dalam. Terlebih lagi Mbak Sur adalah orang yang selamat dalam kasus ini. Ibu Sumi juga masih memiliki banyak pertanyaan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang lain dari fenomena ngunduh jiwa.
Apakah karena memang ada sesuatu yang sebenarnya telah atau akan ditawarkan oleh pihak keluarga Bagus? Tanya Ibu Sumi. Tawaran. Benar, tawaran. Aku menemukan 3 perbedaan dari 3 korban. Ibu Sumi pun mulai meringkas 3 perbedaan yang ia temukan terhadap 3 kasus yang berbeda juga. 1. Kasus kematian dari Rahayu yang jangkauan terornya bukan hanya kepada si pengantin, melainkan juga kepada orang tuanya sendiri, yaitu Mbah Sur. Dalam kasus ini, hanya Rahayu yang meninggal dunia, sedangkan Mbah Sur bisa selamat walau memiliki luka seumur hidup yang tidak bisa dilupakan sampai masa tuanya kelak. Yang kedua, kasus kematian dari Kusumawati atau Wati yang jangkauan terornya hanya menimpa kepada dirinya saja, namun yang membedakan adalah kasus yang menjadi korban ke-8 ini memiliki perbedaan dari kasus-kasus yang lain, di mana tubuh dari almarhumah Wati menekuk dan sulit untuk diluruskan hingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Orang tua dari Wati juga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan adik dari Wati yang bernama JK. Semuanya benar-benar dalam keadaan selamat. Yang ketiga, kasus yang kini sedang berjalan dan masih belum diketahui dengan pasti adalah kasus dari Dini. Ya, dalam kasus ini Mbak Sur menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam teror yang terjadi kepada dirinya dan juga kepada kedua yang sudah disebutkan. Jika memang dalam setiap korban memiliki perbedaan, itu berarti ada sesuatu yang memang ikut serta dalam ritual ataupun rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati sebelum melakukan penumbalan terhadap korban-korbannya. Teka-teki yang belum terungkapkan akan jalan rencana yang dilakukan oleh Bunda Melati benar-benar telah membingungkan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mereka terus dihantui oleh ketakutan yang terus-menerus datang tatkala tidak bisa membongkar semua rencana selanjutnya dari Bunda Melati. Jika memang ada orang lain yang bekerja sama dengan Bunda Melati, bisa dipastikan dia adalah orang yang menerima tawaran itu. Desa Tejo Kromo, di rumah almarhumah Wati. Seorang pria berjalan penuh dengan ketakutan. Langkahnya sedikit terburu-buru manakala dirinya belum kembali ke rumah. Sudah beberapa hari ini, Pak Wito selalu keluar tanpa izin dari istrinya. Entah pekerjaan apa yang dilakukan oleh Pak Wito, namun semenjak meninggalnya Wati, Pak Wito sering keluar rumah dengan keperluan yang tidak jelas. Akan tetapi, kesibukan yang dilakukan oleh Pak Wito ternyata tidak diketahui oleh JK dan ibunya. Kesibukan Pak Wito dinilai sangat dirahasiakan sampai-sampai tidak ada satupun dari keluarganya yang mengetahui terkait dengan motif pekerjaan yang tiap hari ia kerjakan. Sesampainya di rumah, Pak Wito pun langsung membersihkan tubuhnya dan bertolak menuju kamar mandi. Dan seperti biasa, sehabis mandi, Pak Wito langsung mencuci seluruh pakaian yang baru ia kenakan. Padahal, tugas mencuci pakaian ada pada istrinya. Namun, Pak Wito sudah biasa melakukan hal ini semenjak sang anak, yaitu Wati, meninggal dunia. Setelah mencuci pakaiannya, Pak Wito pun langsung menjemur pakaian itu di tempat yang terpisah. Ia biasa menjemur pakaian di bagian belakang rumah dan tempat itu memang dikhususkan untuk pakaiannya sendiri. Padahal sudah berumur, tapi darahnya masih saja berceceran di sekitaran pakaianku, ucap Pak Wito sambil berusaha membersihkan noda darah di bagian celana dalamnya. Semenjak kematian dari Wati, keluarga dari JK ini sedikit hancur. Walaupun dalam kesehariannya mereka tercukupi, namun ada beberapa hal yang dirasa tidak masuk akal. Istri Pak Wito yang bernama Bu Heni tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan harus berada seharian di atas ranjang dan hanya mengandalkan JK anak bungsunya dalam mengurusi pekerjaan rumah tangganya seperti menyiapkan makanan, mencuci baju, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Sudah 1 tahun semenjak kematian dari Wati, JK juga masih belum menemukan titik jelas terkait dengan kematian kakaknya tersebut. Selain itu, dia pun juga mencurigai bapaknya yang terkadang membawa banyak uang sehabis pulang bekerja. Uang yang dibawa oleh bapaknya ini dalam hitungan hari bisa mencapai jutaan rupiah. Hanya saja yang membuatnya tidak habis pikir adalah uang tersebut cepat habis dalam hitungan hari. Maklum, mereka juga berusaha untuk bisa menyembuhkan Ibu Heni yang masih terbujur sakit yang sudah berbulan-bulan lamanya.
Setiap kali Pak Wito pulang, JK enggan menanyakan terkait dengan pekerjaan. Komunikasi antara keduanya juga menjadi minim. Belum lagi permasalahan ekonomi yang terus menggerus kehidupannya membuat JK tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima semua kehendak yang telah diberikan dalam kehidupannya. Saat itu, Pak Wito kebetulan sedang berada di dapur. Ia pun sedang memasak sayur kesukaannya sendirian, sayur dengan potongan buah nangka, dan dibuat seperti layaknya gudeg menjadi makanan favorit keluarganya. Bersamaan dengan Pak Wito yang sedang memasak, JK pun lalu menuju ke dapur untuk menanyakan terkait dengan makanan yang sudah habis. "Pak, Ibu mau makan, beras kita habis." "Ya, Bapak lagi masak, nanti biar Bapak yang nyuapin Ibu." "Baik, Pak." Pak Wito pun menengok ke arah belakang untuk memastikan jika anaknya sudah tidak berada lagi di belakangnya. Lalu dia mengambil kantong kresek yang sudah ia siapkan dari sakunya dan mengambil sesuatu dari kantong kresek tersebut. Dengan cepat, Pak Wito memasukkan 3 buah bunga melati dan dia masukkan ke dalam sayur yang sedang ia masak. Pak Wito mengaduk-aduk sayur itu hingga bunga melati yang ia masukkan sudah tercampur dengan sayur yang ia masak. Sembari menunggu masakan selesai, JK pun menyiapkan nasi yang baru saja matang. Ia bergegas menuju dapur untuk mengambil piring dan alat makan lainnya. Namun, saat dimana JK tiba di dapur, dia justru mendapatkan omongan yang menyakitkan dari bapaknya sendiri. "Kan Bapak sudah bilang, biar Bapak yang siapkan." JK merasa ada yang aneh dengan sifat bapaknya yang tidak biasa. Ya, biasanya setelah masak dirinya menyiapkan itu semua dan sudah biasa ia lakukan semenjak ibunya sakit. Namun, baru kali ini JK mendapati sebuah perkataan yang membingungkan dari bapaknya tersebut. "Tetapi Pak, aku takut Bapak repot." "Sudah, kamu beresin depan rumah saja, biar Bapak yang siapin ini." "Baik, Pak." JK pun menyerahkan itu semua kepada bapaknya. Kemudian ia pun beranjak pergi dari dapur lalu menuju ke bagian depan rumah untuk membersihkan halaman dan sekitarnya. Dan tepat saat dimana JK tiba di depan rumah, ia melihat banyak sekali bunga melati yang sudah bertaburan di depan rumahnya. JK mulai merasa ada yang tidak beres dengan penebaran bunga melati yang masih segar itu. Ia pun kemudian mengawasi sekitaran rumahnya. Siapa tahu ada orang yang benar-benar usil dan sengaja melakukan ini demi keruntuhan dari keluarganya. Dan yang membuat JK merasa aneh lagi adalah terkait dengan arah bunga melati itu yang membuat seolah seperti barisan hingga ke bagian belakang rumah. JK pun penasaran dengan kejanggalan semacam ini. Sebelumnya, dia tidak pernah melihat kejanggalan aneh selain sebelum kematian dari kakaknya, yaitu Wati yang mendapat bunga melati di sekitaran rumahnya. Namun, sudah 1 tahun lamanya semenjak teror aneh itu terjadi, JK menemukan kejadian yang sama. JK pun kembali melangkahkan kakinya hingga ke bagian belakang rumah sembari mengikuti jejak dari bunga melati yang membentuk barisan memanjang hingga ke tempat di mana bapaknya menjemur pakaian. Dan saat di mana JK tiba di bagian belakang rumah, dia pun terkejut kala melihat seorang wanita menggunakan pakaian seperti pengantin sedang terduduk dan membelakanginya sembari menjilati celana dalam bapaknya. Lidahnya memanjang saat menjilati pakaian dalam bapaknya yang tampak dengan jelas ada noda merah di sekitarannya. Tiba-tiba JK merasakan hawa merinding yang begitu besar saat wanita tersebut menengok ke arahnya. Tatapan dari wanita pengantin itu benar-benar mengerikan. Di sekitaran bagian matanya benar-benar menghitam. Lalu di bagian pipi dan mulutnya terdapat kerutan dengan dagu yang runcing. Belum lagi bagian kuku-kukunya yang sangat panjang dengan jari jemari yang sudah memucat pasi layaknya mayit. Wanita itu tersenyum ke arah JK sembari mengatakan sesuatu. "Cari apa di sini, anak ganteng?" JK pun tidak bisa berkata apa-apa. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya dan mencoba untuk menghindari kontak mata dengan sosok pengantin itu. Untungnya dia masih punya kekuatan dari tenaganya agar bisa melarikan diri dari bagian belakang rumah. JK pun kembali ke bagian depan rumah. Nafasnya naik turun bersamaan dengan perasaan takutnya yang benar-benar meningkat saat ia melihat tatapan seram dari sosok pengantin tersebut. Sembari bertanya-tanya dalam pikirannya sendiri, JK pun seperti mengingat sesuatu akan sosok yang sering dibicarakan oleh bapaknya tersebut usai kematian dari kakaknya. Demit manten.
Ia kemudian segera masuk ke kamar untuk memastikan jika bapaknya sudah menyuapi sang ibu yang masih berada di dalam kamar, dan memang benar. Saat dimana JK membuka kamar ibunya, ia pun sudah melihat sang ayah yang sedang menyuapi ibunya. "Sudah dibereskan bagian depan rumah?" Sudah, Pak." "Oh ya, besok jangan lupa panggil Ibu Sumi sama Pak Sumardi ya." "Ibu Sumi dan Pak Sumardi yang tukang mandikan jenazah itu, Pak?" "Ya benar, nanti panggil mereka berdua ke rumah." "Loh, kenapa memangnya, Pak?" "Ya Bapak mau silaturahmi saja." Aneh, sangat aneh. Tidak seperti biasanya Pak Wito memanggil Ibu Sumi dan Pak Sumardi jika memang tidak ada keperluan yang benar-benar sangat khusus. Terakhir kali pertemuan itu berlangsung adalah saat dimana Pak Wito membeberkan rahasia terkait dengan sosok yang bernama Demit Manten. Dan pemanggilan yang diusung oleh bapaknya ini pun menimbulkan banyak pertanyaan dalam diri JK. Pasalnya, Ibu Sumi dan Pak Sumardi akan datang ke tempat warga jika memang ada pernikahan ataupun kematian. Jika memang bukan karena pernikahan, lalu mengapa Pak Wito memanggil keduanya? Apakah Pak Wito ingin memberikan pekerjaan dengan keduanya terkait dengan adanya orang yang meninggal tepat di esok hari, atau kedatangan keduanya dikhususkan untuk keperluan tertentu? Baik Pak, nanti besok aku panggil mereka berdua. JK menatap ibunya memakan makanan yang diberikan oleh bapaknya dengan sangat lahap. Tidak seperti biasanya. Kini ibunya memegang makanan itu dengan kedua tangannya sendiri. Aneh, banyak sekali keanehan yang terjadi saat Pak Wito datang kembali ke rumah. Di malam harinya, JK tidak bisa tidur. Ia pun hanya terjebak dalam pikiran yang berlebihan dengan kemunculan Demit Manten yang berada di rumahnya. Belum lagi bapaknya meminta untuk memanggilkan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi yang merupakan dua orang yang sering memandikan jenazah. Semua yang dikatakan oleh Pak Wito benar-benar sangat rancu. JK masih belum bisa mengetahui dengan jelas terkait dengan apa yang selama ini disembunyikan oleh bapaknya tersebut. Dan tepat di tengah malam, Pak Wito pun keluar dari rumahnya. Kebetulan JK masih belum tertidur dan dia berada di bagian depan rumahnya. "Bapak kerja dulu ya." "Kerja?" "Iya, kebetulan Bapak ada kerjaan mendadak." "Sebenarnya Bapak kerja apa? Semenjak Mewati nggak ada kok Bapak jadi aneh. Belum lagi penyakit yang Ibu derita selama berbulan-bulan. Tolong Pak, bersikap terbuka kepada JK." Pak Wito tampak kesal dengan kecerewetan dari JK yang tidak seperti biasanya. JK yang dikenal penurut kini berubah drastis menjadi seorang pria yang penuh dengan pemberontakan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal menurut dirinya. "Tumben kamu cerewet. Apa kamu lupa siapa yang menghidupimu saat ini?" JK pun hanya terdiam. Ia bahkan tidak bisa menjawab sebuah kalimat yang sudah menyudutkannya itu. Pak Wito mendekati JK sembari mengusap rambutnya. "Kamu harus tahu, kita itu orang susah dan kita harus membuat penawaran khusus." "Penawaran khusus?" "Nanti kamu akan tahu, Cak Ganteng." Pak Wito pun lalu mencium kening anak bungsunya itu. Ia pun kemudian meninggalkan JK seorang diri di rumah bersama dengan ibunya. Walaupun terasa janggal, JK masih terus menerima hal semacam itu demi kebaikan dirinya dan kesehatan ibunya. Pak Wito berjalan meninggalkan rumahnya. Ia pun kini bertolak menuju ke salah satu rumah besar yang memang sangat dikenal oleh seluruh warga di desa Tejo Kromo. Pekerjaannya sekarang adalah menjadi orang yang menjadi bagian penting dari berjalan atau tidaknya kesejahteraan dari para penghuni rumah besar tersebut. Dan saat tiba di rumah besar itu, dirinya pun langsung disambut oleh seorang wanita yang penuh dengan kemewahan. Langkah wanita tersebut sangat menawan, sangat mempesona. Tubuhnya yang sangat cantik serta ketegasan yang dimiliki sifatnya sangat membuat orang-orang di desa Tejo Kromo tunduk padanya. "Selamat datang kembali, Wito." "Bunda, aku sudah melakukannya." "Kamu memang hebat. Aku harap tawaran ini dapat membahagiakanmu." Ternyata seorang pria asing yang saat itu mendatangi rumah Ibu Sri adalah Pak Wito. Dan Pak Wito sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Bunda Melati untuk membongkar orang-orang yang sedang mencari tahu informasi tentang ritual yang dilakukan oleh Bunda Melati. "Lalu, apakah mereka berdua datang ke rumahmu besok pagi?" "Mereka, Pak Sumardi dan Ibu Sumi akan datang."
Bagus. Bagus sekali. Kita harus jebak tikus itu ke dalam lubang yang sudah penuh dengan duri. Pak Wito pun lalu dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Sebentar lagi malam ritual akan tiba. Namun Bunda Melati di sini memiliki rencana lain untuk bisa menjebak orang-orang yang memang sering membuntuti rencananya secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, JK sudah tertidur lelap. Dari hadapannya keluarlah seorang wanita dan berjalan melewatinya menuju ke kamar mandi. JK masih tidak sadar jika yang baru saja melewatinya saat ia tidur adalah ibunya sendiri yang didiagnosa tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan ini. Dan pada saat yang bersamaan, bruk, terdengarlah sesuatu dari arah kamar mandi. Suaranya begitu jelas. JK pun langsung terkejut saat ia mendapati kamar sang ibu yang sudah terbuka lebar. "Ibu!" JK pun segera mencari ibunya. Dia mencari ke bagian depan rumah, namun dia tidak mendapati siapapun di luar. Firasatnya tertuju kepada arah kamar mandi. Sembari menelan ludahnya sendiri, JK pun berjalan perlahan. Ia merasakan ada hal buruk yang akan menimpa kepada dirinya. Dan saat dimana dirinya sudah berada tepat di hadapan kamar mandi, JK melihat ada beberapa butir bunga melati yang sudah berada tepat di hadapan pintu kamar mandi. Ini. Dan karena penasaran, JK pun segera mendobrak kamar mandi itu. Dan saat dimana pintu kamar mandi terbuka, terkejut bukan main dia saat melihat ibunya sudah tenggelam di bak mandi dengan posisi kedua tangan sedang berpegangan ke bagian bahu bak mandi. Dan ternyata korban ke-9 itu adalah Ibu Heni. Selesai. Wow, luar biasa. Makin keren ya, dan makin apa sih namanya, makin kok aneh gitu loh. Pak Wito nih ngapain? Dan Ibu Heni ternyata ditumbalkan. Ada hubungan apa sebenarnya Pak Wito dengan Bunda Melati? Nah, jadi Pak Wito di sini adalah ayah dari korban sebelumnya, yaitu Kusumawati. Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan besok part 4-nya karena semakin seru saja. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Dan boleh juga di-share videonya, linknya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi kami mohon untuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah yang bertemakan horor misteri, yang dari kisah pribadi, dari kisah nyata, jika memang berkenan untuk dibagikan ke kami, yang pada nantinya akan kami upload di antara ketiga channel kami, Ilo Ekstrim, apakah ada di Ekstrim Movie maupun Ilo Bercerita, kita lihat dari durasinya nanti ya. Bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. 087845094752. Ditunggu teman-teman. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan harap bersabar karena memang masih harus dalam proses penggarapan ya, agar bisa lebih nikmat lagi untuk didengarkan teman-teman yang lain. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan teman-teman semua di setiap harinya selalu mengikuti perkembangan channel kami di ketiga channel kami ya. Selain 3 channel kami itu pastikan itu bukan channel yang di bawah asuhan kami walaupun suka mengupload video-video kami. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apakah dalam pembawaan kisah tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.